Cek cek. Langsung saja dimulai, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita berada di pertemuan kedua. Sebelumnya gimana dengan kabarnya? Alhamdulillah baik-baik. Oke, baik. Langsung saja kita Oh, baik. Sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri Baik, wa doa selesai. Hmm, Baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, langsung saja kita mulai materi kita di pertemuan kedua. Baik, di pertemuan kedua kita akan membahas tentang bunga bulanan dan akhir modal. Pada pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang konsep dasar bunga tunggal dan bagaimana menghitung bunga tahunan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengkonversi waktu bulanan ke satuan tahun dengan benar sebagai dasar perhitungan bunga. Yang kedua, menghitung besar bunga yang diperoleh atau dibayar untuk jangka waktu bulanan menggunakan rumus. Terus yang ketiga, menghitung total uang di akhir periode, nilai akhir modal dengan rumus. Sini ada rumus bunga tunggal bulanan. Rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah bunga I untuk periode waktu dalam bulanan adalah di sini I sama dengan M kali P per 12 kali T. Baik, di sini adalah jumlah bunga tunggal yang diperoleh atau dibayar. M adalah untuk modal, P suku bunga per tahunnya dibagi dengan jumlah bulan dan jangka waktu. Ini misalkan modal 5 juta di sini. Terus P-nya suku bunganya berapa persen per tahun, terus dibagi jumlah bulan dikali ini 12 ini jumlah bulan dalam tahun dan T ini jumlah bulan pinjamannya. Oke, langsung saja kita ke contohnya. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan, Cak? Tidak ada, tidak ada. Oke. Contoh soal perhitungan bulan. Soal 1. Jangka waktu singkat 7 bulan. Bapak Budi meminjam uang sebesar 5 juta dengan suku bunga tunggal 12% per tahun. Berapakah bunga yang harus dibayar Bapak Budi jika jangka waktu pinjaman adalah 7 bulan? Baik, di sini ada keterangannya sudah. M adalah modal di mana Bapak Budi meminjam uang sebesar 5 juta. Berarti M-nya di sini adalah 5 juta. P-nya ada di 12%. Jadi kayak menghitung bunga tahunan terlebih dahulu 12% dibagi 100. Jadi hasilnya 0,12. T sama dengan 7 bulan. Yang dimana jangka waktu pinjam adalah 7 bulan. Ini P-nya tadi suku bunga tunggalnya 12% per tahun. Baik, langsung bagaimana di sini I sama dengan 5 juta seperti modalnya.
Ini P-nya 12 dibagi 100 jadi 0,12. Dibagi 12 jumlah dari tahun. Dikali jumlah pinjamannya adalah 7 bulan. Baik, jadi 0,12 dibagi 12 sama dengan 0,1. Nah, 5 juta dikali 0,1 sama dengan 50.000 dikali 7. Jadi I sama dengan 350.000 rupiah. Jadi jawaban bunga yang harus dibayar adalah 350.000 rupiah. Sebelumnya ada yang dibingungkan enggak? Dapatnya 0,1 itu di mana tadi? Oke, ini ada dalam kurung ini, lihat adalah. Ini Ada. dalam kurung 0,12 dibagi 12. Jadi hasilnya 0,01. Ini 0,12 ini dapatnya dari mana? Ini suku bunga 12% per tahun itu dibagi 100 terlebih dahulu, hasilnya 0,12%. Ini dibagi 12 ini adalah rumusnya, yang dimana 12 ini adalah jumlah bulan dalam tahun. Oke, coba ulangi. Ini apa? Yang pertama ini apa? I sama dengan 5 jutanya apa? 5 juta modal. Oke, yang ini 0,12 apa? P. Apa P? P-nya adalah suku bunganya. P suku bunga yang ada persennya nih. Nah, yang ada persennya ini suku bunga namanya. Oke. Sebelumnya kalau menghitung tahunan, dia di sininya langsung 12 dibagi 100. Kalau di bulanan dia per 12. Ini banyaknya bulan di tahun. Sebanyak 12. Coba diingat dulu. Bentar. Coba kasih paham. Bingung masih? Paham. Oke. Ini dapat 12 tadi dari mana? 0,12 dapat dari mana? Dapat 12%. 12% dibagi 100. Oke, hasilnya jadi 0,12. lanjut ke sini tadi. 0,12 dibagi 12. 12 nih tadi apa? Dua belasnya apa? Suku bunga. Ini yang bagi 12 ini, 12 yang di bawah ini adalah jumlah bulan dalam tahun. Karena kita menghitung pinjaman bulanannya. Coba diulang dari awal. I sama dengan 5 juta apa 5 juta? Modal. M. Modal. Oke, ini 0,12 apa? Suku bunga. Oke. Suku bunganya di sini tadi berapa? 12%. Oke, jadi 0,12 gimana?
dibagi 100. Oke, 12% dibagi 100, hasilnya 0,12. Baru dibagi dengan 12. dibagi berapa ini? 12. 12 ini tadi apa? 12. Nah, 12 dia apa? Jumlah bulan dalam tahun. Jumlah bulan dalam Persenan. tahun. Februari, Maret, Januari, Jumlah. Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 12. Jadi 12 bulan dalam 1 tahun. Dari jumlah Oke, dikali jumlah waktunya. Dikali Ini yang terakhir ini jumlah waktu pinjamannya berapa bulan. Ini di soal ada 7 bulan. berapa bulan katanya? 7 bulan. 7 bulan. Nah, 7 bulan. oke. Oke. 5 juta. Baik, UI sama dengan 5 juta. 5 juta apa 5 juta? M. Modal. Modal. Dikali 0,12 0, apa? 12. Suku bunga. Oke, suku bunga dibagi Dibagi 12. 12 ini tadi apa yang di bawah nih? Banyaknya bulan di 1 tahun. Jumlah bulan. Oke. Jumlah bulan, lebih tepatnya jumlah bulan dalam 1 tahun. Oke. Dikali 7. 7 ini apa? Jangka waktu pinjaman. Oke, jangka waktu pinjamannya adalah 6 Ini karena di sini ada kurang bulan. Oke. Ini di sini ada kurung terlebih dahulu, maka yang dijumlahkan adalah yang di dalam kurung terlebih. 12 dibagi 12 sama dengan 0,01. 5 juta kali Oke, berarti 5 juta dikali 0,01 sama dengan 50.000. kali 7. Dikali 7. Baru ini 7 ini tadi adalah waktu pinjamannya. Jadi 50.000 kali 7. Jadi 50.000 dikali 7 sama dengan 350.000. Nah, jadi I atau bunga yang harus dibayarkan adalah 350.000. Oke, Bingung. masih bingung? Paham. Mulai paham. Coba kamu jelaskan. I sama dengan I dengan 5 juta atau modal 5 juta. Oke, terus dikali 0,12 0,12. 12. Ini 0,12 dapat dari mana? Dapat 12%. Ya, 12 Dibagi 100. persennya dari mana? 12% dari suku. 12 persennya dari suku Dari bunga tunggal 12% per tahun. 12% dibagi 100 sama dengan baru 0,12 dibagi 12.
dibagi 12. Oke, dibagi 12. Baru lanjut apa lagi? 12 Dikali 12 dikali 7. Oke, berarti 0,2 ini 0,12 dibagi 12 berapa? 0,1 0,1. Oke, ini lanjut yang di bawah ini. Berarti ini modal dikali 0,01. 0,01 tadi dapat dari Dari 0,12 bagi 12. Oke, baru dikali 7. Oke. 5 juta. Oh, ini 50 ini dapat dari mana? Kan I sama dengan 50 di bawahnya lagi. Di sini 5 ada juta dikali 0,1. 0,1. Oke. Jadi hasilnya 50 ribu. Oke, baru ini dikali sama 7 yang di belakangnya tadi. Baru hasilnya dapat hasilnya. Hasilnya Oke. itu Ini adalah contoh jangka waktu singkat. Ada yang selanjutnya. Sebelumnya ada yang mau ditanyain lagi? tidak ada. Oke, boleh sambil dicatat lah. Lanjut. Baik. Sini ada soal yang kedua, jangka waktu lebih dari 1 tahun. Di sini ada 15 bulan. Coba kamu baca soalnya. Hal kedua, jangka waktu lebih dari 1 tahun, 15 bulan. Ibu Oke. Siti menabung di bank sebesar 15 juta dengan bunga tunggal 8% per tahun. Berapakah bunga yang diperoleh Ibu Siti setelah 15 bulan? M-nya yang mana? Modalnya yang mana? 15 juta. Oke. Terus suku bunganya? Hubungannya 15 tahun. 8% per tahun. Terus jumlah bulannya kayaknya berapa? T-nya? 15 bulan. Oke. Rumusnya tadi kayak Ini sama dengan 15 I, juta I atau 15 juta modal apa 15 juta? modal Oke, lanjut. 0,8 0,8 dapat dari mana? 0,8 itu dibagi dapat 8% bagi 100. Oke, hasilnya
hasilnya 0,8. Baru dibagi. Baru 0,8 dibagi 12. Oke, 12 tadi apa 12? Jumlah bulan dalam 1 tahun. Tadi Oke. Baru dikali Kali 15 bulannya. atau T. Terus apa yang dulu yang dikerjakan? 0,8 dibagi 12. Di sini hasilnya karena dibagi jadi 0,00667. Berarti di sini ada modalnya tadi 15 juta dikali P 0,8 dibagi 12 dikali 15. Di sini 15 juta dikali 0,06667 dikali 15. 15 juta dikali 0,000667 sama dengan bentar, 100. itu dibulatkan kalau kita hitung ya. Hasilnya 110.000. Bentar salah, 15 juta. Bentar. Bentar, aduh, sorry. Bentar, kita hitung ulang dulu. Oh, 15 juta. Oh, pantas kurang 0.
Oh iya, pas hasilnya di sini adalah 100.000, 0,05. Jadi di sini dibulatkan jadi 100.000. Lalu dikali dengan 15. Hasilnya berapa? Bunga yang diperoleh Ibu Siti adalah 1.500.000. oke, udah paham lah. Nanti contoh soal. Oke. Ada yang ingin ditanyakan tidak sebelumnya? Maksudnya Sudah dari paham atau? catatan itu apa? Oh, ini 0,8 catatan ini. bagi 12. Ini soalnya di sini nolnya kebanyakan. Ini catatan ini jumlah dari 0,006667 ini dikasihnya catatan di sini karena ini 0,08 dibagi 12. Jadi hasilnya tuh gini banyak angkanya. Caranya sama. Tapi caranya sama seperti sebelumnya. Oke, Paham. lanjutlah. Baik. Selanjutnya adalah konsep nilai akhir modal. Apa akhir nilai modal? Nilai akhir modal yang simbolnya M, N adalah total uang yang diterima oleh penabung atau dibayarkan oleh peminjam pada akhir periode. Ini merupakan penjumlahan dari modal awal dan total bunga yang telah dihitung. Nah, rumusnya di sini adalah M sama dengan M ditambah I. N adalah MN adalah nilai akhir modal. Modal akhir atau jumlah uang di akhir periode. M-nya adalah modal awal dan I adalah total bunga tunggal. Nah, di sini cukup mudah untuk menghitung nilai akhir modal karena modal awal ditambah dengan total bunga tunggal. Oke, kita kasih contoh. Baik. Pertama kita cari hitung total bunganya terlebih dahulu seperti yang tadi. Coba baca soalnya. Soal terpadu. Pak Ali minjam modal usaha sebesar 25 juta dari koperasi dengan suku bunga tunggal 10% per tahun. Jika pinjaman tersebut akan dilunasi dalam jangka waktu 20 bulan, berapakah total uang yang harus dibayarkan Pak Ali di akhir periode? Oke, di sini tugasnya disuruh mencari apa? I atau bunganya per bulan dan mencari total uang yang harus dibayar. Langkah pertama, tentukan nilai-nilai yang diketahui. Modal dari Pak Ali berapa? 25 juta. Dari soal tersebut modalnya berapa? 25 juta. Oke. Suku bunganya berapa per tahun? 10%. Oke, 10% dibagi 100 sama dengan 0,10. oke. Jumlah waktunya berapa? Berapa bulan di soal? 20 bulan. Oke. Berarti lanjut caranya menghitung tadi mencari bunganya. Oke. Harusnya sudah paham lah ya. Oke, di sini ada rumusnya. I sama dengan modal dikali P per 12 kali T. Oke, udah paham kan? Paham, paham. Oke, so, nanti kita kasih soal. Nah,
Karena oke, hitung sini aja dulu. Jadi bunganya adalah 4.166.666 Oke, baik. Nah, bagaimana kita menghitung nilai akhir modalnya? Di mana MN sama dengan M ditambah I. Kita lihat modal awal bapaknya tadi berapa? 25 juta. Oke, berarti di sini M-nya adalah sama dengan 25 juta. oke. Bunganya di sini tadi berapa? Bunganya Oke, 200. jumlahnya sudah yang dihitung, jumlah yang sudah dihitung. 4 juta 166.600 rupiah. Rp6. Oke. Berarti di mana modal ditambah bunganya. Jadi di sini tadi modalnya 25 juta rupiah ditambah bunganya sebanyak 4.166.666 rupiah. 4.166.666 rupiah. Jadi berapa jumlahnya? Jadi modal sama bunganya tadi ditambah. Jumlahnya 29.166.600 rupiah. Oke. Pahamlah cara menghitung nilai akhir modal. Karena durasi dari Zoom-nya mau habis. Lanjut. Baca. Kita lanjut. Mohon maaf sebelumnya karena waktu Zoom-nya telah habis. Baik, kita lanjut. Baik, sudah tidak ada yang ditanyakan. Nggak ada. Baik, langsung saja akan saya kasih soal. Bentar. Bisa ya. Jadi nanti akan saya kirimkan melalui WA saja dan tugasnya nanti akan kita koreksi atau kita kumpul. Baik. Baik, pertemuan kedua kita cukup sampai di sini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada.
Oke, baik. Nah, sebelum menutup pertemuan kita kali ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah ucap. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.